Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Baiklah teman-teman, seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Dulu di desa sering diselenggarakan teater rakyat. Teater rakyat adalah teater tradisional yang bertujuan untuk hiburan masyarakat sampai ke ritual keagamaan. Cerita yang diangkat bermacam-macam. Ada cerita jenaka yang berisi nasihat dan nilai kehidupan. Ada pula yang menceritakan tentang legenda rakyat tertentu. Ada juga yang menceritakan mengenai mitos yang kental dengan aroma mistis. Di desa tempat Aziz tinggal pun seperti itu. Biasanya pada tengah bulan, di saat bulan dalam bentuk bulat sempurna, teater rakyat ini diselenggarakan di lapangan desanya. Desa Aziz terletak cukup jauh dari kota. Letaknya dikelilingi sawah, perkebunan jati dan karet. Jajaran pohon kelapa nampak terlihat beberapa mengisi kekosongan pemandangan di sepanjang pematang sawah. Vegetasi tersebut membuat desa Adi menjadi sejuk di siang maupun malam hari. Sore hari itu saat Aziz, Ade, dan Maman main di saluran irigasi sawah desa, lewatlah sebuah sepeda ontel pamannya dengan membawa pengeras suara. Paman Aziz memang bagian dari kelompok teater desanya. Komar. Pamannya itu berkeliling desa untuk mengumumkan kalau nanti malam akan ada pementasan. Hadirilah, hadirilah. Pementasan teater rakyat malam ini di lapangan utara desa, membawakan cerita Nyai Anteh Penunggu Bulan. Hadirilah, hadirilah, seru Komar melalui pengeras suara. Sudah tengah bulan ya sekarang, kata Maman. Iya sudah, jawab Aziz. Seru. Nanti malam kita nonton pertunjukan ya. Aku belum pernah sama sekali nonton. Aku nggak boleh kalau nonton sendiri sama bapak ibuku, sambung Maman. Loh, emangnya kenapa, Man? Kata adek. Ya kan pertunjukannya malam. Terus jalan ke lapangan dari rumahku cukup jauh. Jadi bapak ibu nggak mau aku keluar sendirian. Ya kan, kalau misalnya kamu nggak bisa pergi sendirian, kamu bisa minta ditemani bapak ibumu kan, Man? Tanya Ade kembali. Karena bapak ibunya Maman harus pergi kerja pagi-pagi banget di kebun karet, Dek. Jadi, mereka lebih baik istirahat deh, jawab Aziz yang sudah lama berteman dengan Maman. Iya, betul itu, ujar Maman mengaminkan. Aku juga belum pernah sih. Aku baru pindah ke desa ini. Jadi, aku belum tahu kalau di sini ada pertunjukan gitu, kata Ade menjelaskan. Ya udah, nanti malam kita nonton yuk. Bareng-bareng biar rame. Kalau sama kalian, aku pasti dibolehkan keluar buat nonton sama bapak dan ibuku, kata Maman. Aku sih ayo aja. Lagi pula Paman Komar kan bakal ada di sana. Jadi bapakku pasti ngebolehin. Kamu gimana, Dek? Kata Aziz bertanya pada Adek. Aku mau kok. Soalnya di kota aku nggak pernah nonton pertunjukan teater gini. Papa mamaku juga pasti ngebolehin kok asal perginya sama kalian, kata Adek tersenyum. Oke kalau gitu. Habis Isya samper ke rumahku ya, biar bapak ibuku percaya, kata Maman.
Aziz dan Ade hanya tersenyum dan menganggukkan kepala mereka. Kemudian mereka mengeringkan badan lalu memakai pakaian mereka. Langit telah berubah warna menjadi merah kelabu. Suara-suara hewan malam mulai terdengar. Tanda hari sudah siap untuk menjelang. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Malamnya, sekitar pukul 8, Aziz dan Ade yang sudah bertemu langsung menuju rumah Maman. Rumah Maman berada dekat dari perkebunan karet tempat bapak ibunya bekerja. Untuk sampai ke sana dari jalan desa, mereka harus melalui pematang sawah dan menelusuri jalan setapak. Lalu di saat mereka bertemu dengan dua pohon kelapa yang berada di sudut sawah yang membatasi antara perkebunan dan persawahan, mereka mengambil jalan ke kiri, melewati perkebunan karet. Barulah sampai di permukiman para pekebun karet. Hanya beberapa rumah saja di area ini. Lalu mereka sampai di depan rumah Maman. Di depan rumahnya tampak bapaknya Maman sudah menunggu sambil meminum kopi dari gelas kaleng sambil menghisap rokok kreteknya. "Maman," kata Aziz. "Iya, sini Ziz," jawab bapaknya Maman. "Mau kemana kalian?" "Nonton teater katanya," tanya bapaknya Maman. "Iya pak, sambil mau mengenalkan budaya desa kita ke si Ade ini nih. Dia baru pindah dari kota pak," jawab Aziz. "Oh gitu. Ya sudah, hati-hati ya. Ingat pesan bapak. Kalau nonton, sampai selesai ya. Ingat, harus sampai selesai. Jangan di tengah cerita terus pulang. Ingat ya, pokoknya harus nonton sampai selesai." Jelas bapaknya Maman. "Iya pak, siap," jawab Aziz. Kemudian Maman keluar dari rumah dengan membawa senter dan sarung yang dikalungkan di lehernya. "Pak, kita berangkat ya," kata Aziz berpamitan. "Ya udah, hati-hati dan ingat pesan bapak ya." "Iya pak," sahut Maman dan Aziz bersamaan. Mereka pun segera berangkat menuju lapangan. Kemudian mereka sampai di lapangan desa yang sudah ramai oleh warga. Set panggung sederhana berada di tengah lapangan dengan penonton yang mengelilinginya. Area panggung sudah dilengkapi dengan alat musik tradisional, lampu sorot, dan beberapa dupa ditempatkan di berbagai sudut panggung maupun lapangan. Aroma dupa yang khas bagi kami nampaknya belum terbiasa di hidung Ade. "Ih, kok pakai beginian segala sih? Kesana jadi serem banget," kata Ade. "Iya dek, teater rakyat itu emang kayak gini. Udah jadi budaya. Karena dulunya teater rakyat ini jadi sarana ritual keagamaan," jawab Aziz. "Terus tadi bapaknya Maman bilang kita harus sampai selesai nontonnya itu. Kenapa?" sambung Ade penasaran. "Ya karena tadi awalnya ini ritual keagamaan, jadi harus sampai selesai nontonnya. Karena biasanya ada pesan yang akan disampaikan di akhir cerita," jelas Aziz. "Bukan karena yang macem-macem kan?" tanya Ade ragu. Kalau mitosnya ya, yang ninggalin lokasi teater sebelum cerita selesai, bakal diikutin dek, potong Maman. "Diikutin apaan?" tanya Ade penuh pertanyaan. "Ya jurik lah, apalagi," kata Maman. "Apaan sih kamu Man?" "Bukan dek, maksudnya kalau di tengah cerita kan pulangnya nanti sendiri, gak bareng penonton yang lain. Ya jadi lebih rawan aja," jelas Aziz. "Oh gitu.
Oke, oke, angguk Ade paham. Pertunjukan pun dimulai. Musik tradisional mulai terdengar dan kidung mulai dinyanyikan. Cerita Nyai Anteh bisa kalian baca di buku-buku legenda. Tapi Nyai Anteh ini adalah wanita yang diselamatkan dengan tinggal di bulan bersama kucingnya. Dia diselamatkan dari kejaran Pangeran Anantakusuma yang jatuh hati padanya. Padahal pangeran itu sudah memiliki istri, yaitu Putri Endahwarni yang tak lain adalah sahabatnya Nyai Anteh sendiri. Nyai Anteh berdoa agar diselamatkan dari pangeran agar tidak melukai hati sahabatnya. Saat di bulan, Anteh sangat rindu keluarganya. Lalu dia menenun benang untuk jadikan tangga turun ke bumi. Tapi kucing peliharaannya yang ikut ke bulan selalu mengganggunya dan merusak tenunan itu. Dan sampai sekarang Nyai Anteh masih tinggal di bulan. Setelah beberapa lama cerita berjalan, Maman yang baru pertama kali menonton teater ini merasa bosan. "Ah, bosan nih. Pulang aja yuk," kata Maman. "Loh, gimana sih, Man? Kan tadi kamu yang kepengen banget nonton," kata Ade. "Ya itu, aku kira seru. Ternyata katrok, enggak banget deh," keluh Maman. "Tapi Man, kalau kita pulang sekarang nanti bapakmu marah loh," jawab Ade. "Ya enggak lah, yang penting kan kita sampai rumah," kata Maman. "Tapi aku tuh penasaran, Man, sama ceritanya. Ntar aja lah, tunggu selesai dulu," kata Ade. "Ya udah, kamu lanjut aja sama Aziz. Aku duluan," ujar Maman bersikeras. "Jangan, Man. Udah deh, tunggu sedikit lagi aja ya," kata Aziz melarang. "Udah, kalian di sini aja. Aku tuh udah bosan banget. Aku duluan ya. Dah," jawab Maman langsung pergi. "Gimana nih, Ziz?" kata Ade. "Kita tunggu bentar lagi deh," jawab Aziz. Pertunjukan terus berlanjut, lebih lama dari yang mereka perkirakan. Adik yang terngiang oleh imbauan bapaknya Maman mulai merasa gelisah. "Ziz, ayo kita susul Maman saja. Aku takut dia kenapa-napa. Sendirian jalan pulang. Mana jalan ke rumahnya kan serem, Ziz," kata adik cemas. Aziz yang mulai khawatir menyusul adik. Mereka pun meninggalkan pertunjukan di tengah cerita. Jalan pulang yang mereka lewati sama seperti saat mereka berangkat. Akan tetapi rasanya sudah sangat berbeda. Malam yang sudah mulai larut membuat suasana jadi lebih hening. Terdengar suara-suara denyut pepohonan yang terkena angin malam. Suara burung hantu dan kelelawar makin jelas terdengar. Bulan yang bersinar terang sesekali ditutupi awan. "Ziz, kamu nyium aroma nggak sih?" kata Ade. Aziz mencium sekeliling dan juga badannya, tapi dia tidak mencium bau apa-apa. Di saat mereka sedang kebingungan, terdengar suara semak-semak yang berdesis. "Apa tuh?" tanya Ade mulai ketakutan. "Bukan apa-apa. Udah, ayo jalan lagi," kata Aziz mencoba menenangkan. Mereka mempercepat langkah mereka, namun suara itu tetap mengikuti. Kini Aziz pun mulai mencium aroma wangi yang tadi disebutkan oleh Ade. Mereka berdua mulai ketakutan. Suara yang tadi semakin intens terdengar keras, maka mereka pun kini berlari menghindari suara itu.
Akan tetapi, suara itu seolah-olah ikut berlari mengejar mereka. Sampai mereka lari secepat mungkin dan terdengar suara desisan. Ah! Mereka berteriak sambil memejamkan mata. Mereka membuka mata perlahan dan melihat ada kucing hitam menghalangi jalan mereka. Mata kucing yang bersinar dalam gelap karena sinar bulan tengah ditutupi awan membuat mereka semakin takut. Kucing itu menatap mereka dengan tajam, seolah marah, sambil menanyakan, "Kenapa kalian pulang duluan?" Aziz yang sadar akan jalur cerita tadi kemudian memberanikan diri untuk berbicara. "Mohon maaf, Nyai. Kami tidak bermaksud untuk tidak sopan dengan pulang lebih dulu. Kami hanya mengkhawatirkan teman kami. Tolong jangan ganggu kami, Nyai." Kucing itu tidak bergerak. Matanya tajam menyala memandangi mereka. Kemudian kucing itu membalikan badannya dan menghilang bersamaan dengan awan yang menutupi bulan. Kini mereka bisa menarik napas lega. "Itu tadi apa, Ziz?" tanya Ade. "Aku juga nggak tahu, Dek. Aku cuma kepikiran, mungkin itu kucingnya Nyai Anteh yang marah karena kita pulang duluan. Ya sudah, ayo cepetan jalannya. Makin gak enak nih suasananya." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka menelusuri pematang sawah ke arah rumahnya Maman. Sampai di ujung jalan, tempat di mana pohon kelapa kembar itu ada, mereka melihat dari kejauhan ada senter tergeletak di jalan. Mereka segera berlari menghampiri senter itu. "Ini kan punya si Maman ya, Dek? Kenapa dia tinggalin di sini? Coba cari sekitaran sini, Dek," kata Aziz sambil memungut senternya Maman. Kemudian Aziz mencari di semak-semak, memberanikan diri membuka setiap ranting dan dedaunan untuk mencari si Maman. Sementara Adek mencari di saluran irigasi dekat pohon kelapa kembar. Ada suara buah kelapa jatuh dengan keras. Adek yang kaget kemudian mencari di mana buah kelapa itu jatuh. Lalu dia temukan tidak jauh dari jalan menuju rumah Maman. "Ini punya si Maman, Dek. Kenapa dia tinggalin ini di sini? Coba cari di sekitaran sini, Dek," kata Aziz sambil memungut senternya Maman. Kemudian Aziz mencari di semak-semak, memberanikan diri membuka setiap ranting dan dedaunan untuk mencari si Maman. Sementara Adek mencari di saluran irigasi dekat pohon kelapa kembar. Ada suara buah kelapa jatuh dengan keras. Adek yang kaget kemudian mencari di mana buah kelapa itu jatuh. Lalu dia temukan tidak jauh dari jalan menuju rumah Maman. Aziz yang sadar akan bunyi kelapa itu berlari ke arah Adek yang menghampiri buah kelapa yang jatuh itu. "Jangan, Dek! Jangan dipungut kelapanya!" teriak Aziz. Adek yang sudah terlanjur memegang kelapa itu kemudian melihat ke arahnya. Bunyi desisan yang kuat dan suara cengengesan dari kelapa itu. "Ah!" Adek teriak sekencang mungkin dan berupaya melepaskannya. Kelapa itu berubah menjadi kepala dengan muka hitam bergigi taring dan bermata merah. Seakan kelapa itu tidak mau dilepaskan oleh Adek dari genggamannya. "Aziz! Tolong, Ziz!" Aziz langsung memukul kedua tangan Adek dengan keras.
lalu membangunkannya dan mengajaknya berlari. Mereka berlari dengan kencang ke arah rumahnya Maman. Merasa takut akan dua kejadian itu tadi terus membayangi mereka. Mereka mulai kehabisan tenaga dan nafas. Mereka sepakat untuk berhenti sejenak, mengambil nafas sambil berdekatan satu sama lain. Belum selesai beristirahat, mereka mendengar suara tangisan. Mereka yang sama-sama mendengar itu semakin tegang. Belum selesai semua kejadian tadi mereka cerna, kini mereka sudah dihadapkan dengan kejadian aneh lagi. Tolong. Zis, udah yuk. Kita langsung lari aja ke rumah Maman. Aku takut banget ini. Nafasku udah mulai habis. Kita lari aja sekencang-kencangnya, kata adek. Iya, ayo kita lari. Saat mereka bersiap mau berlari, suara tangisan itu semakin terdengar lirih. Tolong Pak, tolong Bu, aku mau pulang. Aziz, adek, aku takut. Mereka sontak kaget, dan mereka baru saja sadar kalau suara itu adalah suara temannya. Kemudian mereka mencari di antara pohon karet yang rapat-rapat itu. Ditemukannya Maman dalam keadaan di kegelapan, duduk bersandar sambil memeluk lututnya. Man, ngapain di situ, Man? Ayo kita pulang, Man, cepet, Man, kata adek. Aziz, adek, aku takut. Tadi pas lari aku. Udah, nanti aja ceritanya, Man. Ayo, lari pulang dulu. Aziz memotong, kemudian mereka berlari hingga ke rumah Maman. Di sana mereka disambut oleh kemarahan bapaknya Maman. Gimana sih kalian? Sudah dibilang tunggu sampai selesai malah bandel. Masuk kalian semua sekarang. Ambil wudhu lalu tidur. Besok pagi habis sholat subuh baru saya antar kalian pulang. Mereka hanya bisa diam dan menuruti apa kata bapaknya Maman. Saat hendak tidur, Maman bercerita kalau dia mengalami hal yang sama dengan apa yang kami rasakan. Lalu saat di kebun karet, dia dihadang oleh sosok besar yang tubuhnya tegak sampai ke dahan pohon karet. Semenjak saat itu, Aziz, adek dan Maman tidak pernah lagi datang menonton pertunjukan teater di desanya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.